Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Dr. Anime by ABP Official. Dr. Anime ini cuy, udah pastinya tempat bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini kita akan ngebahas anime ongoing yang berjudul Nazeboku no Sekai episode pertamanya. Di era pasca perang besar, ketika umat manusia baru saja meraih kemenangan atas 4 ras lainnya berkat kepemimpinan sang pahlawan Sith, dunia tiba-tiba mengalami penulisan ulang. Tepat di hadapan seorang pemuda yang bernama Kai. Dalam realitas yang baru ini, Kai menyaksikan kekalahan umat manusia akibat ketidakhadiran dari Sith. Naga dan iblis kini menguasai bumi. Sementara eksistensi Kai sendiri terlupakan oleh seluruh umat manusia. Namun pertemuannya dengan gadis misterius bernama Rine membangkitkan tekadnya untuk melawan takdir yang ditulis ulang ini. Setiap langkah Kai membawanya lebih dekat pada kebenaran di balik penulisan ulang di dunia ini. Apakah dia akan berhasil mengubah nasib umat manusia? Ataukah dia akan menemukan rahasia yang lebih besar tentang perannya dalam konflik antar ras ini? Langsung saja tanpa berbasa-basi kita sikat ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai seperti biasalah cuy, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih cuy. Pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan, dan selamat menonton sambil rebahan. Check it bro. Perang besar antara 5 klan yang saling bersaing untuk memperebutkan supremasi di bumi berakhir dengan kemenangan umat manusia yang dipimpin oleh peramal Sith. Sampai sekarang, organisasi umat manusia memiliki tugas melindungi manusia dari perang. Lantas, Kai dan kedua temannya bertugas untuk memantau Rubanah tempat para iblis dikurung. Seperti biasa, Kai selalu bekerja dengan antusias membuat pekerjaan kedua temannya jadi lebih ringan. Meskipun saat ini kondisi masih aman, namun Kai tetap waspada jika para iblis memberontak. 5 klan yang sedang gencatan senjata saat ini adalah ras iblis, ras dewa air, ras roh, ras hewan buas, dan manusia. Setelah itu, mereka kembali ke markas. Saat di jalan, Ashland bertanya pada Kai apakah ras iblis pernah kabur dari Rubanah. Kai menjawab dengan santuy tidak. Sebab tugas Badan Perlindungan Umat Manusia adalah memastikan para iblis tidak bisa kabur dari sana. Kai tidak akan membiarkan ras iblis untuk kabur. Karena hal itu pasti akan membawa bencana besar bagi 4 klan. Tidak lama kemudian mereka tiba di markas. Kai mulai latihan simulasi menggunakan hologram monster. Aksi nekat Kai ini mendapatkan teguran dari Saki. Dengan sigap, Saki mematikan hologram agar Kai tidak terluka. Tidak lama kemudian, Aslan datang ngumpul bareng Kai dan juga Saki. Di kesempatan itulah, Saki membicarakan tentang prestasi Jen yang semakin melejit. Apalagi Jen akan dipindah tugaskan ke pusat. Lantas Saki mengajak kedua temannya ini cuy memikirkan kado apa yang cocok buat Jen. Baru saja dibicarakan, Jen sudah mengirimkan pesan pada Kai. Isi pesan itu mengatakan Jen ingin mengajak ketemuan esok hari. Namun hal itu tidak boleh diketahui oleh Ashland dan Saki. Sontak saja kedua besti kepo mengira Kai dan Jen ini memiliki hubungan yang spesial. Esok harinya Kai bertemu Jen di pusat perbelanjaan. Seperti biasa, Kai tidak peka pada penampilan Jen. Namun sikap Kai yang dingin itu membuat Jen tertarik kepadanya. Lantas Jen mengajak Kai untuk berbelanja hadiah. Sebab Jen ingin memberikan kado buat Ashland dan Saki. Maka dia ingin merahasiakannya terlebih dahulu dan mengajak Kai ikut dengannya.
Nampak Jen sangat antusias membeli beberapa kado. Setelah itu Jen dan Kai jalan bareng sembari ngobrol. Kedua insan merupakan teman masa kecil yang selalu bersama. Mendadak situasi berubah menjadi suram. Dunia seolah dilahap oleh sesuatu hingga menghilang tanpa jejak. Alhasil, Kai berada di bagian dunia paralel saat dunia runtuh dikuasai oleh iblis. Kai heran mengapa dia bisa melihat para iblis. Meskipun bingung, Kai tetap berusaha melawan ras iblis. Kai heran mengapa iblis itu bisa berbicara selayaknya seperti manusia. Kai dengan menggunakan senjata andalannya menyerang si iblis. Berbagai macam cara Kai lakukan hingga membuat si iblis KO. Tubuh Kai dapat dengan mudah bertarung sama seperti saat dia masih simulasi. Setelah mengalahkan iblis itu, Kai bertemu dengan iblis lainnya. Si ketua iblis meremehkan pihak manusia karena mereka adalah budak dari kaum iblis. Sontak saja Kai heran mendengarnya. Bagaimana bisa manusia menjadi budak? Ketika serangan hampir mendarat di tubuh Kai, mendadak tim perlawanan umat manusia menyelamatkan Kai. Tidak terduga, Saki dan Ashland juga berada di dunia paralel itu. Hanya saja, kedua besti tidak mengingat siapa itu Kai. Hal itu membuat Kai kecewa dan bimbang. Apalagi saat ini keturunan umat manusia berada di bawah kendali 4 klan ras besar. Kai yang masih kebingungan dibawa ikut serta ke markas tim perlawanan. Setibanya di markas, Kai syok mengetahui para manusia berlindung di lorong bawah tanah. Hanya saja tempat itu telah didesain hingga menyerupai kota manusia pada umumnya. Di kesempatan itulah, Kai bertanya mengenai kekalahan umat manusia. Apakah pahlawan Sith tidak mampu mengalahkan 4 klan besar? Mendengar ucapan Kai membuat Ashland dan Saki heran. Sebab mereka tidak mengenal siapa pahlawan Sith. Sudah 30 tahun umat manusia menelan pil pahit karena kalah telak. Maka dari itulah tim perlawanan hanya bisa bersembunyi dari serangan 4 klan agar populasi mereka tetap bisa aman. Mendengar penjelasan kedua temannya membuat Kai jadi paham. Di dunia paralel ini ternyata kehadiran Kai dan pahlawan Sith dihilangkan. Bahkan dunia melupakan Kai anggota dari Badan Perlindungan Umat Manusia. ご子族対戦で負けたんだ。どうした人間の英雄がいたはずだろ。ここ以外にもヒューマンシティはいくつかなら預言者シドは本当に知らないのか。 Setelah menyadarinya, Kai mencari tahu mengenai dunia itu. Tidak lama kemudian, Komandan Besar Jen muncul di tengah-tengah masyarakat. Kai sangat syok menyaksikan Jen berubah menjadi sosok pria. Padahal dia adalah seorang wanita. Tidak terima dilupakan, Kai memaksa Jen mengingat siapa dirinya. Sebelum dunia berubah, Kai dan Jen bersama-sama membeli kado buat Saki dan Ashland. Kericuhan itu pun sampai membuat ketegangan di antara mereka. Namun Jen bersikap santuy seolah tidak terjadi apapun. Sementara Saki dan Ashland segera mengajak Kai untuk pergi. Saat di kamar, Kai mencari tahu mengenai sejarah pahlawan Sith dan dirinya. Namun satupun berkas tidak ada yang memuat informasi tentang mereka. Lantas, Kai teringat Rubanah yang mengurung bangsa iblis. Segeralah Kai mengunjungi tempat itu untuk mencari tahu kebenarannya. Sebelum pergi, Kai meminjam mobil milik Ashland. Kemudian, Kai pun melaju menuju Rubanah. Di sana, Kai menemukan pedang milik pahlawan Sith dan segera memegangnya. Selanjutnya, sebuah suara menuntun Kai masuk ke dalam Rubanah.
の剣を手放すな。 Ternyata Kai berada di puncak Rubana dan segera melihat-lihat sekitarnya. Sesampainya di sana, Kai melihat sosok seorang wanita yang sedang disegel. Namun Kai tidak mengenali siapa wanita itu. Kai pun menebak-nebak apakah wanita itu dari ras iblis ataupun sebaliknya dari ras malaikat. Ketika melihat ke arah gadis itu, Kai melihat wajahnya yang sangat kayak payung teduh. Sang wanita pun meminta pertolongan dari Kai agar dia dibebaskan dari belenggu rantai. Sontak saja, Kai pun terkaget. Ia mulai berasa bimbang. Selanjutnya, Kai melihat gadis itu sadarkan diri. Dia mengenalkan dirinya sebagai Rine. Lantas Rine meminta bantuan Kai untuk melepaskan rantai belenggu dari tubuhnya. Meskipun awalnya ragu, Kai tetap saja membantu Rine. Namun dia meminta Rine agar tidak melukainya setelah Kai berhasil membebaskannya. Kai segera menyerang segel rantai menggunakan senjatanya. Sialnya, serangan Kai sama sekali tidak berpengaruh pada rantai kutukan itu. Sepintas Kai teringat menggunakan pedang pahlawan Sith yang berhasil diambilnya. Setelah itu, Kai memotong rantai beserta pilarnya hingga terbelah jadi dua. Alhasil, Rine berhasil bebas dari belenggu rantai. Mendadak, Rine pun mengomel setelah diselamatkan oleh Kai. Rine memanggil nama Vanessa berulang kali, sebab dia ingin melanjutkan duel mereka yang belum selesai. Rine juga komplain pada Vanessa karena dia mengirim iblis lemah seperti Kai. Sontak saja, Kai terkejut mendengar ocehan Rine. Apalagi perubahan sikap Rine yang drastis membuat Kai makin bingung. Saking paniknya Rine, dia hampir lepas kendali. Sebab Rine mengira Kai adalah sosok seorang iblis. Rine melepaskan sihirnya ke arah Kai. Ketika Kai terpojok, dia mendengarkan suara yang memberinya petunjuk. Kai diminta memotong bola sihir karena dia merupakan si pemegang kode. Dengan refleksnya, Kai menebas sihir Rine hingga menghilang tanpa jejak. Sontak saja, Rine syok berat melihat kehebatan Kai yang sangat OP. Di kesempatan itulah Kai menjelaskan dia merupakan seorang manusia, bukan sosok iblis. Dikarenakan sangat membenci iblis, Rine sampai salah sangka pada Kai. Namun setelah mengetahui Kai orang yang baik, Rine sangat lega. Kemudian Kai bertanya Rine berasal dari ras mana. Mendengar pertanyaan Kai membuat hati Rine mengsedih. Rine meminta agar Kai tidak menyinggung mengenai ras dirinya. Kemudian Kai mencoba mencari tahu dari Rine di mana keberadaan mereka saat ini. Sayangnya Rine tidak tahu sama sekali kenapa dirinya bisa berada di sana. Seingat Rine, dia bertarung melawan Ratu Iblis Vanessa dan berakhir dengan belenggu rantai. Ketika keduanya asik ngobrol, mendadak monster iblis menyerang Rine. Sontak saja Rine panik. Dia segera meminta bantuan Kai. Dengan menggunakan pedang milik pahlawan Sith, Kai berhasil menebas si monster hingga Rine terlepas dari belenggu.
Kemudian mereka berpindah tempat membuat si monster gagal menyerang. Setelah itu, Kai dan Rine pun istirahat sejenak sembari mengobrol. Rine langsung memeluk Kai karena dia sangat ketakutan. Melihat Rine bersedih, Kai langsung memenangkannya. Dari percakapan itulah, Kai mengambil kesimpulan bahwa Rine dan dirinya berasal dari tahun yang sama. Setidaknya Kai memiliki rekan di dunia itu dan tidak merasa terkucilkan lagi. Apalagi di dunia manusia saat ini tidak ada satupun orang yang mengingat siapa itu Kai. Awalnya Kai mengajak Rine ikut dengannya ke kota manusia. Awalnya Rine ragu, sebab dia membenci manusia. Saat ini Rine tidak mempercayai siapapun kecuali Kai. Lantas Kai meminta Rine untuk percaya saja kepadanya. Jika Rine yakin pada Kai, maka Rine harus ikut dengannya. Alhasil Rine luluh dan memilih mengikuti kemanapun Kai pergi. Sikap Rine yang introvert membuat Kai sedikit kewalahan. Hingga tibalah mereka di penginapan camp pengungsi pihak manusia. Setibanya di sana, Rine berberes membersihkan dirinya. Sementara Kai sibuk memikirkan masa depan manusia yang saat ini dikuasai bangsa iblis. Setelah selesai mandi, Rine segera beristirahat. Namun dia merasakan hawa kegelapan yang muncul di sekitar kota. Lantas Kai dan Rine segera menuju lokasi tempat para iblis itu muncul. Di sana, Saki dan Ashran sudah bersiap-siap menyerang pasukan iblis. Ketika Saki dalam bahaya, Kai segera menyelamatkannya. Kai menginfokan pada Saki mengenai kelemahan dari sang iblis. Begitu pula dengan Arshan. Kai memintanya bekerja sama menyerang sang iblis. Seusai pertempuran, Saki mengajak Kai bertemu dengan Jen di markas besar. Sebab kontribusi Kai ini sangat membantu pihak manusia memberantas klan iblis. Setibanya di lokasi, Kai dan Rine langsung menghadap Komandan Jen. Awalnya para atasan menolak mempercayai Kai. Karena bagi mereka cerita Kai tidaklah masuk akal. Apalagi Kai mengakui dirinya lahir di zaman manusia memimpin kemenangan di antara 4 klan. Kai mengatakan saat ini dia berada di dunia alternatif dengan sejarah yang berbeda. Meskipun semuanya menolak mengakui Kai, namun Jen tidak berpikir demikian. Jen sedikit mempercayai Kai karena baginya Kai berbeda. Malam harinya, Volin meminta Kai dan Rine ke ruang rapat. Sebab Jen ingin membahas pertemuan pribadi dengan keduanya. Ketika sampai di ruangan, Kai terkejut melihat tampilan Jen layaknya seorang wanita. Jen mengatakan hanya sedikit orang yang menyadari bahwa dirinya wanita. Volin dan beberapa orang staf petinggi mengetahui fakta tersebut. Kemudian Jen meminta Kai bekerja sama membantu pihak perlawanan untuk mengalahkan sang iblis. Kai bertanya apakah saat ini Jen sudah mempercayai dirinya. Lantas Jen menjawab dia tidak sepenuhnya percaya pada Kai. Namun mengetahui Kai mengenal ayah dan kakeknya membuat Jen yakin pada Kai. Apalagi pengetahuan dan keterampilan Kai saat ini sangat membantu pihak manusia. Jen sudah menyusun rencana untuk bergabung dengan sekelompok manusia. Mereka tidak akan menyerah dengan Neofishal dan akan merebutnya kembali dari klan iblis. Mendengar hal itu membuat Rine turut serta berkomentar. Jika hal itu dilakukan, maka pihak iblis akan terusir dari Neofishal yang berhasil kabur diambil alih.
Namun iblis yang memendam akan balik menyerang hingga pihak manusia kewalahan menghadapi mereka yang terus-terusan datang untuk memburu. 俺を信じてくれたのか。あなたの知識と戦力は信頼に値する。それじゃあキリがないと思う。あなたの話を全て信用したわけじゃない。名帝バネッサを倒す。 Maka dari itulah, menurut Rine, jalan itu tidak perlu diterapkan saat ini. Kei juga setuju dengan pemikiran dari Rine. Lantas, Kei pun memberikan usulan agar mereka menyerang langsung petinggi ras iblis, yaitu Ratu Vanessa. Mendengar usulan itu, Kei membuat Jen dan Volin merasa shock. Di dunia saat di pihak manusia memenangkan pertarungan, di sana ada pahlawan Sith. Lantas kali ini Kei akan berperan sebagai pahlawan Sith melawan Ratu Vanessa. Tentunya Rine tidak akan membiarkan Kei sendirian. Dia akan selalu bersama Kei. Mendengar saran dari Kei dan Rine membuat Jen sangat terharu. Selagi kedua insan memburu Ratu Vanessa, maka pasukan Jen akan menyusup ke camp para iblis. Tidak tinggal diam, Volin mengusulkan agar mereka melewati jalur bawah tanah. Baik pihak iblis maupun pihak lainnya tidak akan mengetahui jalur rahasia yang ditempuh pasukan Jen. Alhasil rencana matang di pihak manusia telah rampung dengan baik. Dan ceritanya pun bersambung sampai di episode selanjutnya. Makasih yang menonton video ini sedari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like kami dan subscribe. Kita akan lanjutkan ceritanya untuk kalian semua. Masih bersama Mang Ope, hanya di Dokter Anime. See you the next video and bye-bye. Halo semuanya, para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Dokter Anime by ABP Official. Dokter Anime sudah pastinya adalah tempat bahas alur cerita anime terbaik, terseru, dan terlengkap nih cuy. Tapi kali ini kita akan bahas kumpulan sinopsis anime ongoing yang baru saja rilis di musim ini. Yuk langsung saja disimak daftar film yang akan tayang sampai jadwal perilisan jam tayangnya. Pastinya terupdate versi Dokter Anime dong cuy. Seperti biasa, pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan. Selamat menonton sambil rebahan. Cekip bro. Yang pertama ada Nazeboku no Sekai wo Daremo Oboitenai. Yang berada di urutan paling atas ini cuy adalah anime berjudul Nazeboku no Sekai wo Daremo Oboitenai. Anime ini merupakan serial manga yang terbit pertama kali pada tahun 2018. Yang diadaptasi menjadi serial anime terbaru pertengahan tahun 2024. Bercerita tentang kenapa tidak ada yang mengingat dunia yang sebenarnya. Era ketika ras besar 5 suku bersaing untuk hegemoni di tanah berakhir dengan kemenangan umat manusia yang dipimpin oleh pahlawan Sith. Namun dunia itu tiba-tiba ditimpa di depan seorang anak laki-laki yang bernama Kai. Di dunia yang ditulis ulang, Kai melihat adegan di mana manusia kalah dalam 5 perang suku karena tidak adanya pahlawan Sith. Di sini naga dan iblis mendominasi tanah. Kai adalah keberadaan yang terlupakan dari semua ras manusia. Namun setelah bertemu dengan gadis misterius Rine, Kai memutuskan untuk mematahkan takdir yang ditulis ulang ini. Di dunia ini tanpa pahlawan, ia mewarisi pedang dan seni bela diri pahlawan untuk menantang ras musuh yang perkasa dan berkuasa. Gimana nih cuy? Makin penasaran aja dong pastinya. Sama kita juga, kita simak perilisan filmnya ya di tanggal 13 Juli hari Sabtu mendatang. Yang kedua ada Sueto Surigi no Wistoria. Kemudian pada urutan kedua ini cuy ditempati oleh anime yang berjudul Sueto Surigi no Wistoria. Anime Sueto Surigi no Wistoria ini akan dianimasikan oleh studio Actas dan Bandai Namco Pictures. Pengarah aksi anime Chainsaw Man yaitu Tatsuya Yoshihara akan bertanggung jawab sebagai sutradara selama proses produksi. Pastinya akan menghasilkan animasi yang termantul dah cuy. Anime ini juga bercerita mengenai seorang anak pekerja keras bernama Will Sherford yang masuk ke Akademi Sihir dengan harapan menjadi seorang penyihir yang hebat. Sayangnya ada kesalahan fatal dalam rencananya, yaitu dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir.
Di tengah tatapan dingin teman sekelas dan gurunya, Will terkadang merasa putus asa. Namun dia terus maju dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Dia tidak bisa menggunakan tongkat sihir, tapi dia bisa menggunakan pedang dalam pertarungannya untuk mencapai puncak dunia yang didominasi sihir. Dia hanya perlu percaya pada kekuatan uniknya sendiri dan mengingat janji yang dia buat dengan seseorang yang berharga untuknya. Gimana cuy? Kalau kalian penasaran, simak saja perilisan filmnya di tanggal 7 Juli hari Minggu mendatang. Di urutan ketiga ada Tasuketsu. Lalu dilanjutkan dengan anime yang berjudul Tasuketsu yang baru saja rilis tanggal 3 Juli di hari Rabu. Tasuketsu sendiri mengikuti kisah sekelompok 5 orang di dunia, di mana orang-orang tiba-tiba menghilang. Seorang kaisar misterius yang memproklamirkan diri mengumpulkan 5 orang melalui pesan anonim dan membuat mereka berpartisipasi dalam permainan. Peserta menjawab pertanyaan, apakah Anda ingin hidup atau mati? Permainan hanya memiliki satu aturan, yaitu kebanyakan mati. Pasti kalian penasaran dong cuy dengan anime yang satu ini. Oke lah, kalau begitu Dokter Anime akan kupas tuntas anime yang satu itu untuk kalian cuy pada alur berikutnya. Yang keempat ada Shinmai Ozan Boukensha. Anime yang berada pada posisi selanjutnya ini yaitu adalah Shinmai Ozan Boukensha. Anime ini sendiri sudah rilis tanggal 2 Juli di hari Selasa. Respon penonton sangat antusias menyaksikan episode pertamanya dan malam ini episode keduanya akan tayang. Anime bergenre adventure dan petualangan ini menceritakan tentang seseorang yang dianggap sudah tidak bisa menjadi petualang karena faktor usia. Tapi ternyata bisa mewujudkan keinginannya. Rick Gladiator, seorang anak laki-laki yang mengagumi kisah heroik legenda Yamato, mengetahui bahwa dia memiliki faktor keterampilan yang unik dengan kemungkinan yang sangat rendah. Namun keterampilannya tidak pernah berkembang. Saat Rick menyerah, suatu kejadian terjadi dan membuat keterampilannya berkembang. Setelah menyaksikan keahlian dan keberanian alaminya, Renet mengundangnya bergabung dengan partai Orichalcum Fist, partai petualang terkuat di benua itu. Maka dari itulah Rick magang di Orichalcum Fist dan mulai menerima pelatihan khusus dari para anggota. Setelah lulus ujian petualang kelas E, ia menjadi petualang baik nama maupun kenyataan. Rick dan anggota partainya pun mulai mencari 6 permata yang akan mengarah ke Kaisar Alsapiet. Gimana cuy? Kalau kalian penasaran, Mimin juga dong. Oke lah, kalau begitu Dokter Anime juga akan kupas tuntas anime yang satu itu cuy. Yang kelima ada Orewa Subete wo Pari Suru. Anime ini diadaptasi dari manga yang berjudul sama, Orewa Subete wo Pari. Bercerita tentang seseorang pria yang telah menguasai cara menangkis. Pada usia 12 tahun, seorang anak lelaki bernama Noru telah memutuskan melatih dirinya sendiri di pegunungan setelah ditolak oleh pusat pelatihan resmi ibu kota karena tidak berbakat. Dia percaya bahwa dengan kerja keras dan usaha yang cukup, suatu hari dia bisa jadi seperti protagonis yang mengisi cerita di masa kecilnya. Penuh dengan tekad, dia akan berlatih setiap hari tanpa henti mengulangi satu-satunya teknik pedang yang dia tahu, yaitu tangkis. Namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Yuk sama-sama kita simak perilisan filmnya di tanggal 5 Juli, hari Jumat besok malam. Yang keenam ada Maugun Saikyo no Majutsuhi Ningen Data. Anime ini bercerita tentang Ike, iblis yang menjadi penyihir terkuat tentara Mau. Ike mampu merebut benteng sendirian dan menyingkirkan musuh dengan sihir tertinggi. Tidak diragukan lagi, Ike merupakan monster yang mempesona bagi teman dan musuh. Namun diam-diam Ike punya satu rahasia yang tidak bisa dibagi ke sesama tentara iblis.
Ikki yang diperlakukan sebagai komandan hebat dan kekuatan pendorong bagi pasukan iblis Mou, ternyata seorang manusia. Nah, anime ini sudah tayang sampai ke episode 2 cuy. Gimana? Kalau kalian penasaran, Mimin akan bahaskan untuk kalian. それをどうやって変えていくか。これは私の理想のため。いや、しなければいけないんだ。もし。者の名前を言え、敵ぐらいは取って。 Yang ketujuh ada Modogushi Dahlia wa Utsumu Kanai. Kemudian dilanjutkan dengan anime ini cuy. Anime ini yang dikenal juga dengan nama Dahlia in Bloom diadaptasi dari novel dengan judul yang sama yang ditulis oleh Hisaya Amagishi dan diilustrasikan oleh Kei. Adapun adaptasinya dikerjakan oleh studio Nippon Graphics dan Imagika Infos. Menceritakan tentang Dahlia yang meninggal karena terlalu banyak bekerja di Jepang dan sepenuhnya terlahir kembali di dunia yang penuh dengan keajaiban. Dalam dunia barunya, gadis imut itu dibesarkan oleh seorang ahli pembuat perkakas magic. Dia mengembangkan minat terhadap kerajinan dan bertunangan dengan murid magang ayahnya. Namun sebelum ayahnya dapat melihat pernikahan putrinya itu, dia tiba-tiba meninggal. Seolah-olah ini belum cukup, calon tunangannya malah mencintai orang lain. Lantas Dahlia bersumpah untuk menjadi wanita single dan mulai mengabdikan dirinya pada keahliannya. Meskipun itu bukanlah kehidupan tenang yang dia harapkan. Gimana cuy? Kalau kalian penasaran dengan anime itu, langsung saja kita akan kupas tuntas anime ini pada alur berikutnya tentunya. Setelah rilis tanggal 6 Juli mendatang. 商業ギルドへの紹介状をお願いします。スライムを不要素材にするの。誰かを幸せにする魔導具師になる。 Yang ke-8 ada anime yang berjudul Konosekai wa Fukanzen Sugiru. Di urutan selanjutnya ini cuy, anime yang rilis pada musim semi tahun 2024 April-Juni dan tidak ada alasan yang dijelaskan mengenai penundaan tersebut. Namun sutradara proyek Kei Umabiki menyatakan bahwa ini bukan masalah produksi, tapi lebih ke masalah jadwal dari stasiun televisinya. Lantas anime ini akan rilis tanggal 6 Juli di hari Sabtu mendatang mengikuti jam tayang nasional Jepang. Anime ini bercerita tentang Nicola yang merupakan seorang gadis desa yang bekerja di penginapan. Sampai suatu hari naga menyerangnya dan dia bertemu dengan Haga. Dia ini adalah bagian dari masyarakat elit yang disebut pencari. Diciptakan untuk menangani serangkaian penyakit yang mengganggu dunianya. Tapi baik Nicola dan Haga memiliki rahasia yang mereka sembunyikan. Rahasia yang akan mengubah keberadaan satu sama lainnya. Kemudian ada anime yang berjudul Kinnikuman Kanepi Chousin Shisohen yang memiliki genre komedi dan sports. Dilansir dari Anime News Network, Akira Sato bakal menyutradarai produksinya bersama dengan Makoto Fukami yang pernah menggarap Psycho Pass dan Berserk. Hirotaka Marufuji bertanggung jawab untuk desain karakternya. Yasuharu Takanashi untuk komposer musiknya. Kinnikuman adalah serial adaptasi dari manga Jepang yang dibuat oleh duo Yoshinori Nakai dan Takashi Shimada yang dikenal dengan sebutan Yude Temago. Ceritanya terbilang lucu karena mengikuti Suguru Kiniko, seorang pahlawan super yang harus memenangkan turnamen gulat untuk mempertahankan gelar Pangeran Planet Kiniko. Anime ini sendiri akan rilis tanggal 14 Juli di hari Minggu mendatang. 久々にリングで暴れられる嬉しさ。俺たち悪魔超人はそんな情し合いとは穏やかじゃねえな。 Selanjutnya disusul anime Kotsutse Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai Seitita yang akan rilis pada tanggal 9 Juli. Ya, Selasa mendatang cuy. Anime ini diadaptasi dari manga yang ditulis dan diilustrasikan oleh Koko Fujiwara, yang diserialisasikan di majalah Gangan Joker sejak 21 September 2013. Adapun adaptasi animenya dikerjakan oleh Studio Bones. Kotsutse Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai Seitita ini mempunyai genre komedi, fantasi, romance, serta mempunyai tema Mahou Shoujo dan demografi shonen.
menceritakan Mira yang memimpin sebuah organisasi jahat yang mencoba untuk mengambil alih dan menghancurkan segalanya. Bumi sedang diserang, tapi gadis penyihir bernama Byakuya Memori menyerang kelompok Mira. Saat mereka tengah berhadapan, yang tidak terduga terjadi, di mana Mira jatuh cinta pada Memori. Kejadian di luar Nurul ini cuy, membuat Mira dan Memori bingung menentukan jalan hidupnya. ついには悪の王の片腕ともなった。思いそうな情報を得た。この情報を上に放る。Di urutan berikutnya ada anime yang berjudul Isekai Yururi Kikou. Anime ini akan rilis pada tanggal 8 Juli pada Senin mendatang. Anime ini mempunyai genre fantasi dan slice of life dengan tema chill care dan isekai. Isekai Yururi Kikou ini menceritakan tentang seorang dewa. Tiba-tiba dia bersujud di depan Kayano Takumi. Dia rupanya terbunuh karena suatu hal yang tidak sengaja. Terlebih lagi, dia tidak bisa dilahirkan kembali. Namun menurut dewa, dia dapat hidup di dunia yang berbeda. Sialnya dewa membuat kesalahan lagi dengan cara memindahkan dia ke hutan yang berbahaya, di mana sang MC menemukan sepasang anak kembar dan memutuskan untuk merawat mereka. Kemudian dilanjutkan anime yang berjudul Suicide Squad. Kolaborasi antara Warner Bros ini cuy, Japan dan Wit Studio dalam serial anime Suicide Squad Isekai telah diumumkan pada tanggal 4 Juli 2023 dan akan rilis di tanggal 6 Juli Sabtu mendatang. Teaser yang ditayangkan pertama kali ini meninggalkan berbagai ekspektasi bagi para penonton tentang adaptasi anime Suicide Squad Isekai. Teaser tersebut menampilkan Harley Quinn dan Joker sebagai pemeran utamanya, berkendara di jalanan dan terlibat dalam berbagai masalah. Serial ini akan berdasarkan karakter-karakter DC yang terkenal yang akan ditarik ke dalam genre anime yang populer, yaitu genre isekai. Kali ini Suicide Squad dipanggil untuk menjelajahi dunia yang baru di kota Gotham yang penuh dengan kejahatan pastinya. Amanda Waller, kepala Argus, telah mengumpulkan sekelompok penjahat terkenal untuk misi yang beranggotakan Harley Quinn, Deathshot, Peacemaker, Clayface, dan King Shark. Para penjahat super ini akan dikirim ke dunia lain yang terhubung dengan dunia melalui sebuah gerbang. Bisakah Harley Quinn dan krunya menaklukkan dunia isekai yang berbahaya ini? Bersiaplah untuk aksi laga mendebarkan dari pasukan tugas elit yang dikenal sebagai Suicide Squad alias pasukan bunuh diri cuy, saat mereka mulai petualangannya yang memukau. Kalau yang satu ini Mimin tertarik banget nih cuy. Yang ke-13 ada Isekai Shikikaku. Anime ini juga dikenal dengan nama No Longer Allowed in Another World. Diadaptasi dari manga yang ditulis oleh Hiroshi Noda dan diilustrasikan oleh Takahiro Wakamatsu. Adapun adaptasi animenya sendiri dikerjakan oleh studio A Taylor Pound-Track dan dijadwalkan akan tayang pada tanggal 9 Juli 2029 mendatang. Isekai Shikikaku sendiri mempunyai genre adventure, komedi, dan fantasi, serta mempunyai tema isekai dan parodi. Menceritakan petualangan di dunia lain dengan para gadis-gadis cantik dan kekuatan seperti dalam video game yang ini kedengarannya bukan cuma impian dari penggemar anime saja. Tidak demikian dengan halnya penulis seperti Osamu Dazai, yang sebenarnya dia lebih memilih untuk mati saja. Video game bahkan belum dia temukan saat dia ditarik ke dunia lain pada tahun 1948. Sungguh semua petualangan yang fantastis yang terus ia jalani hanyalah untuk menghalangi impiannya menemukan tempat yang sempurna untuk mati. Namun tidak peduli seberapa besar resikonya, semuanya nampak akan baik-baik saja, tidak sesuai ekspektasi dari Osamu. 傑作が書けそうな予感がしてね。もちろん僕は死刑なのだろうね。見つけたのだ。では。Kemudian ada anime yang berjudul Hazurewaku no Joutai Iju Skill Dewasa Q Ninata yang akan rilis pada tanggal 5 Juli 2024.
Anime bergenre action, adventure, dan fantasi ini menceritakan tentang Toukami Mori dan teman-teman sekelasnya tiba-tiba terlempar ke dunia fantasi. Dipanggil oleh Dewi Penduduk untuk menjadi pahlawan. Berita bagus, sebagian besar siswa menunjukkan skill yang luar biasa pada saat kedatangannya. Berita buruknya, Mimori merupakan orang yang gagal di antara semuanya. Dia berada di posisi terbawah dengan peringkat E yang sangat sedikit. Dikarenakan marah, sang dewi melemparkannya ke penjara bawah tanah untuk mati. Tetapi ternyata nih cuy, skill Mimori tidak terlalu berharga karena tidak normal. Mungkin tanpa disadari sebenarnya dia ini sangatlah kuat. Dilanjutkan oleh Delicho's Nursery menceritakan Delicho yang merupakan seorang bangsawan dari keluarga Delicho yang bergengsi. Deli merupakan anggota elit yang berasal dari Dewan Pakta Darah yang mempunyai masa depan yang menjanjikan. Dia diperintahkan untuk menjalankan misi tertentu oleh Dewan Pakta Darah, badan tertinggi vampir. Namun Dali dengan tegas menolak hal tersebut. Saat Gerhard, Dino, dan Henry Kua mencoba untuk membujuk Dali hingga membuat frustasi, di mana mereka menemukan Dali sendiri sedang menggendong seorang anak kecil. Sementara itu, serangkaian peristiwa pembunuhan secara misterius menargetkan vampir terjadi di jalanan. Tampaknya ada semacam hubungan masa lalu antara Dali dengan organisasi antisosial Pendulum yang diyakini sebagai dalangnya. Dan tugas pengasuhan anak pun dimulai oleh Dali dan teman-temannya. Yuk sama-sama kita saksikan saja cuy animenya yang akan tayang pada tanggal 8 Juli mendatang. Yang ke-16 ada Bye Bye Earth. Disusul dari anime yang berjudul Bye Bye Earth yang bergenre action, adventure, fantasi yang akan rilis pada tanggal 2 Juli di hari Jumat mendatang. Anime ini menceritakan kisah Belela Bulk yang merupakan manusia satu-satunya yang terlahir di dunia antropomorfik. Karena dia tidak memiliki taring, bulu, ataupun sisik, dia pun disebut tidak berwajah. Kehidupan yang dia jalani sehari-hari sangatlah sepi dan tidak ada orang lain yang dapat mengenalinya. Akhirnya dia memutuskan untuk memulai perjalanannya untuk menemukan asal-usulnya dengan membawa pedang runding. Yang ke-17, selanjutnya ada anime yang berjudul Ousaiji Stardust Monogatari. Anime ini menceritakan tentang Lilia Carroll, seorang putri jenius dalam segala hal termasuk sihir dan memerintah wilayah. Jiwa gamernya di kehidupan sebelumnya bergejolak setelah mengetahui ia berinkarnasi di dunia di mana keberadaan sihir itu nyata. Meskipun usianya masih 0 tahun nih cuy, ia bersemangat menaikkan levelnya. Hasilnya pada usia 5 tahun, ia mampu menggunakan sihir tingkat lanjut untuk memerintahkan roh level tinggi dan mampu menunjukkan keahliannya, tentunya dalam mengatur wilayah. Anime ini akan rilis pada tanggal 7 Juli di hari Minggu mendatang. Di urutan berikutnya, ada anime yang berjudul Kami no Tou Ouji Kikan. Anime seasonal Summer 2024 ini merupakan kisah lanjutan kedua anime berjudul Kami no Tou Ouji Kikan. Dalam season lanjutan ini, Jawang Nan bertekad untuk menaklukkan lantai 20 meskipun sering gagal. Saat di perjalanan, ia bertemu dengan Viol, sosok misterius dan kuat. Viol mengajaknya bergabung dengan tim reguler miliknya. Bersama mereka menghadapi berbagai tantangan yang menantang di setiap langkah perjalanan mereka. Anime ini sendiri akan rilis pada tanggal 7 Juli mendatang. Yang ke-19 ada Sword of Demon Hunter. Pada season terbarunya, anime ini mengangkat kisah selama beberapa generasi sebuah kuil telah berdiri di desa pegunungan Kadono. Pada setiap generasi, kuil tersebut memiliki Itsuki Hime, yaitu gadis kuil, dan gadis itu memiliki walinya. Pada zaman Edo, seorang pemuda bernama Jinta melindungi kota dan Itsuki Hime. Ketika dia berhadapan dengan iblis aneh di hutan terdekat, ia diberitahu bahwa di masa depan yang jauh, Dewa Iblis akan mengancam semua orang. Dewa Iblis akan mengklaim bahwa kebangkitan dirinya muncul dari waktu dan tempat ini,
di desa Kadono. Maka dimulailah juga perjalanan berabad-abad dari seseorang pria yang dinodai oleh setan. Berburu sepanjang waktu untuk mencari keadilan atas kehilangannya, dan untuk menemukan alasan agar dirinya bisa berjuang terus. Yang terakhir ada anime yang berjudul Granzier U. Mitsuo Fukuda yang sebelumnya terlibat dalam proyek-proyek seperti Mobile Suit Gundam Seed dan Future GPX Cyber Formula akan menjadi sutradara pada serial kali ini. Dukefleet dan Granzier melarikan diri ke bumi menyelamatkan diri. Di bumi, Dr. Amon, kepala pusat penelitian luar angkasa, mengadopsi Dukefleet dan memberinya nama Daisuke. Mereka bekerja sama di pusat penelitian menyelidiki munculnya objek aneh di langit kota. Tetapi tiba-tiba serangan itu membangkitkan ingatan Daisuke. Anime Granzier U ini hadir beberapa dekade setelah UFO robot Granzier asli yang disutradarai oleh Tomoharu Katsumata dan dianimasikan oleh Toei Animation. Tentunya akan rilis pada tanggal 6 Juli di hari Sabtu mendatang nih cuy. Oke lah cuy, itulah beberapa informasi film anime yang akan tayang di pertengahan tahun 2024. Stay tune terus dong di channel Dr. Anime by ABP Official biar hari-hari kalian makin menyenangkan. Tentunya masih bersama Mang OP akan menghibur kalian semuanya. Tetap semangat, update tentang anime akan kita share lanjutannya. Oke lah, Mimin pamit dulu karena udah panjang banget video kali ini cuy. Makasih yang menonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you in the next video and bye-bye.